yaitu Kaigo Kyufu itu ya berarti dia servis mengenai Kaigo-nya ya. Jadi yang diberikan dari Hokeng itu 1 poin. Kemudian Yobo Kyufu. Jadi Yobo Kyufu ini bagaimana caranya? Contohnya dia dari Yoshieng jangan sampai menjadi Yokaigo. Jadi Yobo gitu ya, dicegah gitu, pencegahan. Jadi tadinya Yoshieng 1, kalau bisa jangan sampai Yoshieng 2. Kalau bisa tetap, ya kalau bisa lebih bagus lagi, dia jadi sehat lagi gitu. Itu di Yobo Kyufu itu. Kemudian yang ketiga itu Chosong, Tokubetsu Kyufu. Jadi ada 3 poin Kyufu, atau apa ya, Kyufu tuh Manfaat. manfaat atau layanan yang didapat dari Hokeng, dari Kaigo Hokeng itu ya. Jadi 3 poin itu, Kaigo-nya, Yobo, sama Tokubetsu Kyufu. Chosong Tokubetsu Kyufu. Nah, kemudian selanjutnya di yang ini yang Kaigo Kyufu-nya ini ya, ada yang bagian ini yang kiri yang hijau itu Kaigo Kyufu, yang kanan Yobo Kyufu. Boleh ke bawahin Prof ininya biar satu bagan semuanya. Satu lembar. Jadi di kita ke Kaigo Kyufu dulu ya. Kaigo Kyufu ini kubungnya dia dibagi menjadi 3. Kyotaku Sabisu, Chikimichakugata Sabisu, sama Shisetsu Sabisu. Lihat di sebelah paling kiri. Jadi ini yang memberikan izin atau perintah, harus diingat juga ya, kadang keluar. Jadi yang mengizinkan atau memberikan site itu ya, perintah. Kalau yang Kyotaku itu yang memberikannya Todofuken Chiji atau gubernur ya, gubernur dari suatu provinsi. Kalau yang Kyotaku. Kalau yang Chiiki, gampangnya gini, kalau Chiiki itu kan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih kecil gitu ya. Artinya dia ruang lingkupnya bukan provinsi atau bukan negara. Jadi dia ruang lingkupnya Chosong, kota kabupaten gitu ya. Makanya yang memberikan izinnya itu ya Chosong, Cok, atau ya gubernur atau wali kota gitu ya. Ingat aja kalau Ciki itu lingkungan sekitar gitu, dalam ruang lingkupnya lebih kecil Ciki itu ya. Ciki itu. Yang terakhir Shisetsu juga ini ya, Todofuken Chiji. Jadi yang memberikan ya site itu arahan atau apa ya, ini perintah, dan kyoka itu ya. Kyoka itu izin ya, mengizinkan. Jadi dari 3 kubung ini yang Kaigo Kyufu ini ya, Kyotaku, Chiiki, Shisetsu. Selain Chiiki itu yang memberikan izinnya gubernur. Chiiki saja dia, karena ruang lingkupnya kecil, yang memberikan izinnya Chosongcho ya. Wali kota atau bupati ya yang memberikan izinnya. Kemudian ada cara ngapalinya, bagusnya sih hafal semua ya, dari 1 sampai 27 ini ya. Sabisu yang diberikannya itu ya, Kyufu-nya itu. Jadi kalau Kyotaku, dia kan Kyotaku Sabisu ya, artinya perawatannya di rumah ya. Kebanyakan ya kalau kita amati itu, jadi dari 1 sampai 13 ini ya, kalau kita amati menghafalnya kalau Kyotaku karena di rumah, kemungkinan besar dia tidak ada nyusho gitu ya, tidak ada yang menginap gitu ya. Pasti homong kayak gitu kan. Kalau nggak juga tangki, maksudnya nggak sementara gitu. Karena Kyotaku itu dia tidak menetap, tidak nyukyo gitu. Nyukyo pun tinggal gitu ya, tinggal di dalam Shisetsu. Paling juga dia ya kayoi kayak gitu ya. Jadi ingat kalau di Kyotaku tuh dia nggak masuk Shisetsu kan, nggak tinggal selamanya di Shisetsu. Itu ingetannya. Makanya nanti kalau ada sabisu-sabisu ini kan yang banyak, kalau bisa dihafalin silakan, tapi kalau nggak bisa ingat aja. Kemudian kalau di Chiiki itu
Ingat yang di buletin itu clue ya yang sering keluar. Kemarin itu kita diajarin cara ngapalinnya depan kanji depannya saja biar nggak terlalu ribet. So ninci eh kanggo tei yakang. Yang harus dihafalin itu yang dari 14 sampai 19. Depannya aja kanji depannya. So ninci kanggo tei yakang. Kenapa yang 20 sampai 22 nggak harus dihafalin? Karena dia udah ada cikinya depannya. Jadi kalian hafalin aja 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depannya so ninci kanggo teiki yakang. 20 sampai 22 dia udah ada cikinya. Makanya pasti kalau ada cikinya dia ciki mencakugata. Itu. Saya ulangi ya. Kalau Kyotaku itu cirinya dia tidak menginap, tidak tinggal di Shisetsu gitu. Kalaupun dia menginap dia tangki nyusho gitu ya, ingat aja. Atau kayoi seperti itu. Kemudian kalau yang Chiiki selain ada tulisan Chiiki di depannya, hafalin so ninchi kanggo teiki yakang. So ninchi kanggo teiki yakang. Itu. Kemudian yang ketiga Shisetsu Sabisu. Ya udah jelas kalau Shisetsu Sabisu artinya dia masuk ke Shisetsu ya. Ada Rokeng, ada Tokuyo, ya dan seterusnya seperti itu. Paham belum nggak sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Mau perjelas. Ya. Kalau Kyotaku Sabisu itu batas apa namanya Keigo Kyofu-nya itu sampai nomor 16 ya? 13. 13. Oh 13. Sampai 13 ya. Kalau dia di Chiiki berarti 14 sampai 22. Ya betul. Lihat garisnya aja. Oh. Terus lebihnya itu masuk di Sabisu 23 sampai 26. Shisetsu Sabisu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Nanti aja mas tadinya. Ya, nanti aja ya. Kayak itu untuk apa kan nggak belum paham juga. Kemudian lihat yang Ciki, kemudian ada yang arah panah, 2 panah itu, nomor 20 apa yang ini ya? Ini tuh arah panahnya ke semuanya apa ini? Jadi Yoshiengwa Ryo Dekinai gitu ya. Jadi harus Yokaigo. Kemudian yang ini nih yang kayak gini. Oh, di buku baru ada perubahan lagi nggak ya? Apa sama kira-kira yang punya buku baru? Sama. Yang nomor 22 ini Heisei Niju Hachinendo Yori ya, jadi baru. Kemudian ya poin-poin seperti ini kita harus merahin atau kita lingkarin karena pentingnya. Nah, kalau yang di Shisetsu Sabisu itu dia Kaigo Iryoing itu baru ya, Heisei Sanjunendo Yori. Artinya baru dibuat. Jadi ada apa kalau ada tambahan-tambahan seperti ini harus kita lingkarin ya. Karena kemungkinannya penting itu. Kemudian yang terakhir itu ya nomor 27 dia Kyotaku Kaigo Shieng Puran ya. Kemudian paling sebelah kanan itu dia Yobokyufu ya, Yobokyufu. Jadi kalau Yobokyufu ingat aja pasti di depannya Kaigo Yobo semua, lihat si Sabisunya gitu ya. Jadi ya hafalin depannya aja lah. Semuanya ada Yobonya gitu. Jadi nggak harus dihafalin semuanya kalau ini. Kemudian paling kanan yang pinggir putih ini Kaigo Kenkara Nana sampai 9 wari Kyufu. Apa? Ya Kyufu. Tapi kalau yang ini yang paling bawah itu Kaigo Yobo Shieng, dia juari artinya gratis ya 100%.
QFU-nya gitu. Kalau yang lainnya tetap kan sama 1 sampai 3 wari kan. 7 sampai 9 wari QFU itu artinya yang ditanggungnya 7 sampai 90%, 70 sampai 90% yang ditanggung dari hokengnya. Artinya hutang ke kitanya itu 1 sampai 3 kan. Tapi kalau yang paling bawah ini dia Kaigo Hokengkara Juari QFU atau 1% ya. Jadi gratis untuk biayanya. Kemudian ya poin ini juga yang yang paling bawah ini si Chosong Choga Sitei. Kalau yang Furan ini ya yang 27 sama 42. Saya ulangi ya biar ini lagi ya. Jadi Kaigo QFU itu ada 3 jenis tadi ya. Ada Kaigo Hokeng QFU itu ada 3 jenis. Kaigo QFU, Yobo QFU, sama Chosong Tokubetsu QFU. Kemudian dari Kaigo QFU-nya itu dibagi menjadi 3. Kyotaku Sabisu yang ada 13 servis. Kemudian Chiki Michakugata Sabisu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 servis. Kemudian Shisetsu Sabisu ada 1, 2, 3, 4 servis. Kemudian dari ketiga servis itu, dari ketiga QFU itu, yang mengeluarkan izinnya yaitu selain Chiki Michakugata, yaitu dia gubernur. Kalau Chiki Michakugata karena ruang lingkupnya lebih kecil dan sempit, yaitu ruang lingkup kabupaten dan kota, yang mengeluarkan izinnya juga wali kota atau bupati, atau bahasa Jepangnya Chosongcho ya. Itu mungkin itu yang penting di sini itu. Nanti penjelasan detailnya itu di sebelahnya ya selanjutnya. Ada yang tanya dulu nggak? Apa lanjut dulu? Mas Dede, Iya, iya. sedikit mungkin apa ya, pemahaman saya aja kali yang beda ya. Mungkin ini dari Chiki Michakugata Sabisu nomor 17 itu ke bawah, hanya itu yang Yoshien nggak bisa masuk. Kalau nomor 14, 15, 16 itu Yoshien bisa masuk kalau nggak salah. Karena dia ada Yobo Kyufu-nya. Iya, bentar. Kalau nggak salah ya, saya nggak ini juga. Jadi yang bisa apa ya? Yang Yoshien itu cuma ya kalau ya jadi mulai nomor 17 ke bawah ini Kaigo doang yang bisa. Yoshien nggak bisa. Yoshien jadi yang bisa, ke atasnya itu ya, jadi meskipun Chiki Michakugata Sabisu yang 3 ini apa Shotaki, Ninchi apa ini ya, ini 14, 15, 16 pokoknya itu Yoshien bisa masuk. Oh gitu. Yoshien. Karena dia ada Yobo Kyufu-nya. Oh iya, itu nanti dibahas itu ya. Oh iya. Jadi nggak semua di Chiki Michakugata Sabisu ya. Kalau nggak salah ingat sih, sayanya juga pernah penyampaian. Nanti dibahas di sini ya, yang ini ya. Iya, Yoshien ya. Bisa ya. Ini ya. Oke, arigato ya. Saya lupa ingat. Makasih ya. Lanjut ke mana? Selanjutnya langsung ke sini berarti. Kalau yang ini itu dia ya Sabisu Nayo-nya ya, Sabisu sama Sabisu Nayo-nya. Lebih detailnya ya. Penjelasannya tadi Gimana? Mas berarti. Mau dijelasin apa baca-baca sendiri aja yang ini. Jadi ya isi dari Sabisunya tuh apa aja gitu ya, dari ke 26 Sabisu yang tadi itu. Ini yang sebelah kanannya itu detailnya gitu. Isinya apa, kegiatannya apa aja, Sabisu yang diberikannya apa aja. Ini Sabisu cukup Nayo namanya, harus dihafal ini tuh bos. Dulu saya hafal semua nih sampai 27. Yang merah-merahnya aja yang nggak apa-apa ya Bro. Yang ngomong-ngomong ini pelan-pelan tapi. Oh iya bener ya. Isinya itu cuma mulai dari ya isinya ini sama ini doang. Iya betul. Yang ini tuh kan isi Sabisunya ya. Jadi bagusnya sih tahu gitu. Ya hafalin yang merahnya juga nggak apa-apa gitu ya, yang merahnya doang ya. Yang ini kan fotonya gampang ini juga. Maksudnya gimana nggak dijelasin juga ngerti nih. Apa mau dijelasin?
Ya kalau Homon Kaigo dia ya itu kegiatannya bantu Sokuji, Nyoyoku, sama Heishi Tsunado gitu ya. Seperti itu sih penjelasannya gampang. Kalau Homon Nyoyoku Kaigo ya berarti dia ke rumah bawa alat ofuro-nya, kemudian dia ofuro di rumah. Homon Kanggo ya itu Kanggoshi ngecek. Seperti itu sih ya bisa dibaca lah mungkin Enggak ya, kotokannya sendiri. juga kan gampang, Bos. Iya kayaknya gampang sih. Masih nggak ada Ya, yang nah, sulit. sarannya dari Sabisu dan Sabisunayo itu ya hafal minimalnya yang merahnya aja. Biar tahu gitu ya, biar nggak ngeblank. Ngomong Kaigo tuh ngapain aja sih? Minimalnya tahu lah, ngapain aja gitu kegiatannya. Seperti itu. Atau gimana ini so enaknya solusinya? Mas sudah, Pak Wis, Dihafalin ini. Ya. gimana ini enaknya ini? Ini ngapalin Iya, kalau sendiri ya lo menurut ini. saya sih dibaca nih cukup kali ya, karena secara detail juga udah ada gitu. Iya. Kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu yang lain, saya serahkan yang lain juga sih gimana ya. Nggak enak juga kalau Gimana yang lain? Mau dibahas satu-satu apa baca sendiri paham kayaknya ini? Paham ini. Ini Skip aja yuk. foto Ini banyak. aja Pak giliran mungkin Kang. Sekarang giliran nih karena ini mudah kotobonya mungkin dari yang hadir sekarang giliran untuk baca per komokunya. Gimana kalau gitu? Oke, Karena kalau saya bagi, misalkan saya bagi ya. dibaca sendiri itu kan biasanya kurang. Biasanya sambil dilihat, sambil mendengar itu cepat itu Mas. Oh, lebih paham ya? Ya udah ya, dibahas aja ya sedikit-sedikit. Oke, Sabisunya ya, Sabisu dan Sabisunayo-nya. Kalau kita lihat sebelah kiri itu dia kubung ya, kubungnya itu dia homongke, artinya ya yang berkaitan dengan homong. Homong itu visit ke rumah ya berarti ya. Udah jelas yang pertama itu homong kaigo. Nah, dia jadi homong kaigonya itu homong kaigoing itu dalam arti lain home helpa ya, jangan ketukar atau jangan bingung gitu ya. Jadi orang yang datang ke rumah itu yang disebut home helpa itu. Jadi Sokuchi biasanya dia membuat makanan, Nyoyoku, membantu Nyoyoku, kemudian Haisetsunado ya. Itu kalau yang Homong Kaigo pekerjaannya. Kemudian kalau Homong Nyoyoku Kaigo, yaitu Nyoyoku Jitakuni Mochikomo. Jadi ada portable Nyoyoku, tempat yang bisa diangkat itu, maksudnya yang bisa dibawa ke rumah. Jadi puronya tuh pakai yang itu. Ya udah mandiin, terus udah gitu mandiin, pulang. Kalau yang ngomong Nyoyoku itu jadi dia hanya Nyoyoku doang kerjanya, bantuin Nyoyoku. Kalau Nyoyoku Kanggo ngomong Kanggo ya Kanggo Shinado Niyoru Kenko Ceku ya, jadi ya cek kesehatan aja atau Eyo no sewa nado itu. Kemudian ngomong rehabili ya dia datang ke rumah terus merehabili. Yang bisa ngomong rehabili itu dia Sagyoryo Hoshi, Sagyoryo Sagyoryo Hoshi Nado Niyoru Jitakude Rehabilitation. Jadi si Sagyoryo Hoshi itu PT ya, fisioterapi ya PT. Dia datang ke rumah kemudian ya melakukan rehabili. Kemudian Kyotaku Ryo Kyotaku Ryo Yokangri Shido dia isi atau Shika isi Yakuza isi ini farmasi apa apoteker Nadoga Jitakuni Homongste Ryo Jono Kangri Shido Nado ya. Jadi si dokter atau dokter gigi atau apoteker dia datang ke rumah mengenai pengobatannya, kemudian ya perintah itu ya Shido. Kemudian Teki Junkai Juiji Taiyo Gata ngomong Kaigo. Nichu Yakang Sujite Teki Homong to Juiji no Taiyo Kaigo Kanggoga Itai Teki ni Renkei Shinagara Tekyo Suru Sabisu. Jadi
Nanti penjelasan detailnya ada yang ini. Yang perlu diingat itu Teiki, kotobanya ya, Teiki sama Juiji. Ada yang tahu apa bedanya Teiki sama Juiji? Teiki itu reguler apa ya? Jadi Kapan Teiki aja mungkin, apakah? kapan aja gitu ya. Kalau Ya, Juiji itu. betul. Itu yang Juiji ya. Kalau Teiki itu udah ditentuin. Tei itu kan kalau kita Iya. tuh kanjinya yote atau apa itu ya. Artinya tuh udah ditentuin waktunya. Contohnya dalam sehari, pagi, siang, malam. Kalau Juiji itu kapan aja. Juiji tayo artinya contohnya, wah tiba-tiba sesek nelpon itu bisa langsung datang. Tapi kalau Teiki itu udah ditentuin. Jadi nggak bisa kalau pengen datang sekarang contohnya gitu ya. Nih, jadi itu bedanya Teiki sama Juiji. Teiki itu waktunya udah tentuin, kalau Juiji itu bisa kapan aja, fleksibel. Iya. Nicu ya Kang, jadi bisa siang hari atau malam hari gitu ya. Jadi nanti di sini tuh rengke antara Kanggoshi sama Kaigo gitu ya, kerjasama. Kemudian ya Kang Tayo Gata Homong Kaigo, jadi cuma malam doang gitu. Contohnya dia pasiennya malam-malam pengen Umutsuko Kang. Jadi katanya tuh di rumahnya ada Naskoro gitu yang dipencet, nanti tuh nyambung ke HP si operator. Kemudian operator menyambungkan ke contohnya Kaigo-nya. Pasien ini mau ganti Omutsu. Ya Kang ya malam-malam contohnya. Bisa datang ke situ. Tapi katanya nanti dia lebih mahal itunya kalau malam itu biayanya. Itu yang homongke ya, jadi yang datang ke rumah, artinya pasiennya berada di rumah gitu perawatannya. Kemudian yang selanjutnya suso, jadi suso tuh kayoi ya, pulang pergi gitu ya. Yang pertama itu susoke, suso kaigo, desa bisu ya, desa bisu senta. Ya selain kayoi itu apa ya istilahnya pasti si desa bisu itu, desa bisu atau deka itu bahasa Jepangnya itu ya suso atau kayoi. Kemudian yang kesembilan itu susu rehabilitation atau DKA ya, DKA Senta. Jadi dia datang ke tempat untuk rehabili kemudian pulang gitu. Jadi pulang pergi. Berobat jalan ya, bayangannya tuh kayak berobat jalan tapi rehabili gitu ya. Kemudian yang ke-10 itu Chiki Michakugata Suso Kaigo. Nah, ini dia batasannya 18 orang ke bawah ya, Suso Kaigo. Kemudian yang ke-11 Ninchiso Tayogata Suso Kaigo. Nah, jadi Ninchiso no Ryo Sanitai Suru Suso Kaigo. Jadi khusus buat pasien Ninchiso katanya. Kemudian yang ke-12 Sokibotaki Nogata Kyotaku Kaigo. Nah, di sini dia ada 3 servis, yaitu Kayoi, kemudian Homong, Tomari, Kumiawaseta, Taeing-nya dia 29 orang ke bawah ya. Kemudian yang 13 Kanggo Sokibotaki. Jadi yang 12 ini dia nggak ada Kanggo-nya. Kalau yang 13 ini ada Kanggo-nya, ada Kaigo-nya. Yang 13 ini ya. Sokibotaki no gata Kyotaku Kaigo to Homo Kanggo. Nah, ya bedanya dia ada Kanggo-nya. Jadi Kumiawaset. Jadi gabungan antara Kanggo dan Kaigo. Itu yang suso ya, yang Kayoi PP gitu ya, pulang pergi. Kemudian tangki nyuso. Jadi hanya sementara gitu ya, jangka pendek tangki nyuso. Seikatsu Kaigo. Kaigo Rojing Fukushi Setsu Nadoni tangki nyuso steno nyoyoku haisetsu sokuji nado no Kaigo nado. Jadi untuk sementara ya, yang tangki itu jadi nggak selamanya gitu ya. Jadi cuma beberapa hari. Sabisunya mah sama gitu ya, kayak memandikan, membantu haisetsu, memberikan makan. Kemudian yang 15
Tangki Nyuso Ryoyo Kaigo Rojing Hokeng ya. Kalau yang ini, yang 14 ini Kaigo Rojing, jadi Tokuyo kalau di tempat saya itu namanya short stay ya, short stay. Jadi tangki itu short stay ya, sebenarnya sama aja cuma beda bahasa. Yang di Tokuyo, kalau yang tangki Nyuso Ryoyo Kaigo ini dia di Rokeng ya, Kaigo Rojing Hokeng. Bedanya itu tempatnya aja bedanya. Layanannya sama kayaknya. Kalau bedanya kalau di Rokeng tuh biasanya dia ada dokternya ya. Ada. Juga Kuteki Kangri medis ya. Itu yang tangki Nyusho. Yang selanjutnya Fukushiogu ya. Kalau ini Fukushiogu mah dia biasa sewa alat itu ya. Fukushiogu Tayo itu Sue Hokoki seperti itu. Kemudian Fukushiogu Konyu beli itu ya. Ini yang itu pernah kita bahas yang 1 tahun itu maksimal. Iya. 10 mang ya. 10 mang. Jutaku Kaisu itu setahun maksimal 20 mang. Kemudian Kyojuke itu Tokutei Shisetsu Nyukyosa Seikatsu Kaigo Yurio Rojing Home ini ya, Yurio Rojing Home atau K House ya. Itu kemudian yang ke-20 itu Chikim Chakugata Tokutei Shisetsu Nyukyosa Seikatsu Kaigo. Ya, dia batasannya 29 IKA ya. Tokutei Shisetsu jadi khusus ya. Kemudian yang ke-21 itu Ninchiso Tayogata Kyodo Seikatsu Kaigo. Ini kalau nggak salah tuh grup Homo ya, grup Homo. Iya, betul, Bang. Grup Homo ya. Jadi grup Homo itu buat orang Ninchiso gitu ya. Nanti dibahas detailnya ada berapa di belakang. itunya. Ada halaman selanjutnya. Kemudian nomor 22 Kaigo Rojing Fukushishi Setsu Tokuyo ya, Tokuyo Yokaigo Sang Ijo, ingat. Nanti ada juga dibahas ini ya, yang Tokuyo ini pasti keluar. Kemudian yang ke-23 itu Chikim Jakugata Kaigo Rojing Fukushishi Setsu Nyushosha Seikatsu Kaigo ya. Jadi dia di sini katanya batasannya 29 IKA ya, Kaigo Rojing Fukushishi Setsu. Kaigo Rojing Fukushishi Tokuyo ya. Oh ini saya ingat. Jadi Tokuyo yang ada di Chikim Chakugata gitu kalau nggak salah ya. Kalau di kita tuh ada yang kalau Kensokai itu yang depan mes itu Bang Darwis yang Egao itu, itu dia itu ini Tokuyo tapi adanya di Chikim Chakugata. Jadi bedanya apa? Bedanya dia tuh jumlah pasiennya dibatasin cuma di bawah 29. Bedanya sama Tokuyo biasa itu katanya. Kalau Tokuyo biasa kan nggak ada batasan jumlah pasiennya. Kalau ini tuh ada. Jadi Tokuyo yang ada di dalam Chiki gitu. Ruang lingkupnya lebih sempit. Kemudian nomor 24 Kaigo Rojing Hokeng Shisetsu Rokeng ya. Yang kelima 25 Kaigo Ryoyo Gata Iryo Shisetsu ya. Bawain lagi Prof. Kemudian Kaigo Iryoing ini ya yang baru tadi ya. Kaigo Iryoing yang baru itu. Tahun 2018. Ya nanti dia muncul ya nanti penjelasan detailnya. Kemudian Kyotaku Kaigo Shieng ya. Jadi bikin care plan. Itu secara singkatnya teman-teman. Jadi dari 27 Sabisu yang ada itu baiknya kita tahu sih nayonya apa gitu ya biar nggak pusing gitu ya. Itu nanti kalian silakan rangkum. Kalau bisa rangkum itu ya contohnya sabisunya apa, nayonya apa aja. Udah itu yang merahnya aja. Nanti kalian hafalin aja kayak gitu untuk mempermudah ya. Seenggaknya baca 10 kali 20 kali aja pasti inget lah. Nggak harus dihafalin semuanya juga, baca aja nyampe berapa puluh kali pasti inget. Sampai bulan Itu. 1 dibaca aja. Iya benar. Baca bolak-balik itu ingat bener.
Yang lain nggak dibaca terus itu terus fokusnya baca bolak-balik. Sehari sekali sampai bulan 1 berapa puluh kali kan. Itu secara ya, ada yang mau tanyain dulu nggak? Nanti detailnya di belakang sih ya. Lanjut Mas, saya. Ya itu secara apa ya? Secara ringkasnya dulu ya. Nah, di sini dia penjelasan yang lebih detailnya ya. Jadi dari Chiki Michaku Gata Sabisu ya. Kita ini dulu deh, bahas dulu ya. Biar lebih ini. Chiki Michaku Gata Sabisu wa Sumi Nareta Jitaku ya Shiki Deno Sekatsu o Keizoku Suru Koto o Mokuteki Toste Irutame Genshoku Toste Jigyoso o Shiteishita Chosong no Kuikinai ni Jusho ga Aruhito ga Ryo Dekimasu. Jadi Chiiki Michaku Gata ini kan tadi saya bilang ya, Chiiki itu ruang lingkupnya sempit, kecil gitu ya dalam ruang lingkup kabupaten atau kota. Jadi tujuannya itu agar orang ketika menua, karena kan dia udah Suminareta ya, sudah terbiasa, udah tinggal di situ, kalau bisa jangan sampai dia dipindahin ke tempat lain untuk dirawat gitu. Jadi kalau bisa dia dirawat di tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan gitu ya, agar terbiasa. Nanti tuh ada nyambung nanti ke Gogo itu, kalau pasien contohnya dipindahin ke tempat yang dia tidak tahu gitu, kemudian dari tempat tinggalnya, dari barang-barangnya tidak tahu, ada namanya relocation damage gitu ya. Jadi dia tuh ini di mana, ini kok saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nanti dia tambah pusing, kasihan. Makanya tujuannya itu agar pasien tuh sudah terbiasa gitu tinggal di sini. Oh ini mah tempat, contohnya ya, tempat dulu saya main di sungai contohnya. Jadi dia tuh sambil mengingat masa lalu gitu, terus jadi nggak asing gitu tempatnya. Tujuannya tuh itu, kenapa adanya Chiki Michaku Gata itu. Jadi kalau bisa pasien yang tinggal besar dilahirkan di sini, kalau udah tua pun ya tetap di sini gitu, jangan dipindahin ke tempat baru gitu biar nggak kasihan. Nah, kemudian itu tujuannya ya, makanya si Chiki Michaku Gata itu ruang lingkupnya ya Chosong gitu ya. Terus si pasiennya juga harus orang situnya gitu, orang lokal. Itu tujuannya dan sasaran, tujuan dan sasaran dari Chiki Michaku Gata itu ya, tujuan dan sasarannya. Kemudian ada di Chiki Michaku Gata itu habisunya disebut Sokibotaki no Gata Kyotaku Kaigo ya. Kita baca Kyotaku ni oite matawa sabisu no apa nih? Konteng gitu ya Pak. Ni susho moshiku wa tanki kang sukuhaku sase kyuteng ni oite katei tekina kankyo to chiki jumin to no koryo no shitade nyoyoku haisetsu. Ya intinya itu jadi suasananya tuh katanya seperti di rumah gitu, KTT Kinakankyo. Jadi lingkungannya tuh lingkungan yang sudah dikenal gitu ya, Chiki Juming. Jadi orang-orang sekitarnya itu kan udah kenal dari dulu gitu. Makanya contohnya diikut sertakan dalam acara yang ada di sekitar, contohnya kalau ada matsuri atau apa gitu ya, karena orang-orang sekitarnya juga ya orang-orang yang mereka kenal gitu. Karena di Chiki, di tempat tinggal dia itu. Kemudian poin pentingnya di sini jadi Taeing itu ya maksimalnya 29 ke bawah gitu ya, itu penting. Nah, sabisunya kan tadi udah dijelasin, sini ada Kayoi sama Tomari, Homong sama care plan. Kalau yang Kayoi ini dia maksimalnya 1 sampai 18 ke bawah ya. Kalau Tomari itu Taeing, Kayoi no Sabisu Taeing no Sambung no Ichi sampai 9. Ya 1 sampai 9 kalau yang Tomarinya itu ya. Kemudian
Itu yang Chiki Michakugata ya, Chiki Michakugata. Jadi poin pentingnya itu, simpelnya itu dia batasnya 29 ika. Sabisunya itu ada Kayoi, Tomari, sama Homong, sama Kerplen ya. Itu ada 4. Simpelnya itu ya. Ini berarti sisanya kecil Mas ya? Iya, karena dia batasannya cuma 29 orang. Kecil kayaknya ini. Terus apa ya yang kita harus bahas nih? Ya mungkin segitu dulu kali ya. Kalau pekerjanya ini ya, kalau yang pekerja yang di situnya gitu ya, ada Ning Ing Kijung, ada Kang Risa, ada Kaigo Sokuing, ada Kanggo Sokuing, Kaigo Sieng Semong Ing ya. Itu pekerjanya. Sekelas dulu segitu. Ciki itu ya batasnya 29. Terus si Sabisunya ada Kayoi, Tomari, Homong, sama Kerplen. Pekerjanya ada yang sebelah sininya 5 jenis profesi ini yang bekerja di situ. Kemudian selanjutnya yang kedua Ningshiso Tayo Gata Suso Kaigo atau Daisabisu ya yang buat Ningshiso. Ningshiso no kata ga kanona kagiri kyotaku ni oite jutsusta nichijou seikatsu o itonamu koto ga dekiru yo ni hitsuyou na nichijou seikatsu no sewa oyobi kinokungren o konau koto ni yori sakai teki dokuritsu kang no kaiso sing no iji kajoku no futang keigeng o hakarimasu. Ya, jadi orang yang Ningshiso itu bagaimana caranya dia tetap bisa mandiri gitu. Terus kalau ada yang diperlukan, jadi dia kalau bisa mah tetap di rumah gitu. Tapi karena adanya penurunan fungsi atau untuk mengurangi beban keluarga, jadi sesekali dia ya dibawa ke Daisabisu gitu, pulang pergi gitu contohnya ya. Penjelasan dari Ningshiso Tayo Gata Suso Kaigo ini. Suso itu kan dia Kayoi ya, pulang pergi PP gitu. Jadi tujuannya dia tetap di rumah, jangan sampai, kalau bisa mah jangan sampai masuk shisetsu itu, tetap di rumah. Tapi untuk mengurangi beban keluarga, kemudian untuk pengobatan rehabilitasi, dia datang ke shisetsu gitu. Itu ya. Kemudian Sabisu Suruinya di sini ada Ningshiso Tayo Gata ya, ada 3. Tangdoku Gata, kemudian Jushitsu Gata, Kyoyu Spesu Seikatsu Gata. Kalau yang 2 ini dia batas maksimal pasiennya 12 orang. Kalau yang ini Kyoyu Spesu Katsuyo Gata itu dia 3 orang ika. Ke bawah lagi coba, Bro. Itu 2 ya. Kemudian yang selanjutnya Ningshiso Tayo Gata Kyodo Seikatsu Kaigo. Ini yang disebut guru Puhomu ya. Tadi guru Puhomu. Guru Puhomu itu ya nama bahasa Jepangnya itu Ningshiso Tayo ya. Apa itu siapa? Penjelasannya Ningshiso no Ryosa ni suite Kyodo Seikatsu Jukyo. Jadi 5-9. 5-9 ni oite ya. Jadi jumlah pasiennya itu 5-9 ni oite. Kate tekina Kang Kyoto Chiki Juming Tono Kyoryu no Shitade. Ya, jadi ini juga jadi si suasana tempat tinggalnya, suasana shisetsunya itu seperti tempat tinggal dia gitu, seperti rumah gitu, KTTK ya, KTTK seperti rumah gitu ya. Kemudian Sono Hokano Nichijou Seikatsu Jono Sewa Oyobi Kinokungren Okunai ya. Ini yang penting nih, Yoshi yang 2 Yokaigo Saga Ryo Dekimas. Jadi mulainya itu dari Yoshi yang 2 ya, Yoshi yang 2 ini.
sampai Yokkaigo ya. Kalau Yosho yang 1 berarti tidak bisa masuk ke sini ya. Kemudian ya Gurupu Homo ini dia ada 2 unito ya, Gengsoku 2 unito Made gitu. 1 unito itu dia 5-9. Jadi kalau full 2 unito itu dia maksimal 18 kan ya. Kemudian itu kan pentingnya ya. Ya kalau ininya ini pekerjanya ya. Tuh. Jadi Ninchiso Tayogata Kyodo Seikatsu Kaigo itu nama lainnya Gurupu Homo. Ada maksimal 2 unit. 1 unitnya itu 5-9. Kemudian yang bisa dari sini Bang Dede komen di buku baru ya. Oh iya, ada update. Iya, dia itu bukan 2 unit tapi berubah jadi 3 unit. Oh, iya tuh tambahan ya. Tapi tetap 1 unitnya 5-9. Iya, betul. Oh. Itu ya ada tambahan tuh. Kemungkinan Ya, besar jadi keluar kalau ada tambahan. Iya, jadi dia sampai 3 unit dan jumlah orangnya 1 unit itu masih sama. Sama. Ya. Sama-sama. Dan ada tambahan di bawahnya juga nih. Ini kan di Ya. buku lama ya, di sampingnya Kaigo Shokuin itu yang sebelah kanan tuh tabelnya tuh. Iya. Nah, di bawahnya situ tuh ada tulisan di sini. Tak foto aja kali ya bagusnya. Oh iya benar ya, kalau ada tambahan share ya. Ya. Yang punya buku baru siapa aja di sini? Hampir semua ya. Dikirim di grup Bang Darwis. Iya, saya kirim siap. Grup WA enggak apa-apa ya? Iya. Jadi itu ya, berarti ada tambahan katanya unitnya maksimal jadi 3 ya. Ya itu ada saya kirim tuh. 3 unit Tomade tapi si isinya oh iya bener 3 unit Tomade. Isinya tetap ya 5-9 orang. Syaratnya juga masih tetap ya Yoshi yang 2. Yokkaigo ya. Betul. Jadi perubahan di penambahan unitnya saja ya, berarti maksimal ada 3 unit. Kemudian apa ini? Oh iya. Iya. Yang bikin ininya ya kayak kakunya itu dia Tangtosa ya. Kayak kaku Sakusei Tangtosa. Oke. Ya, jadi yang harus bikin kayak Gosien Semong-ing yang ada di sana. Iya. Kerja di sini susah itu ada tambahan. Kerja di sini susah berarti. Ini kalau malam 1 unit itu Ijime bisa berdua berarti ya. Ya, Kang. Iya. 1 unit itu 1 orang ya. Jadi menanganin 9 pasien 1 Kaigo itu ya kalau malam. Yakin berarti ya, yakin. Oh. Ijo, Mas, ijo. Bisa berdua berarti ya. Oh iya benar, cuma ijo. Nicu 3 orang ya. Oh 3 pasien. 1 orang. Ijo. 1 orang lebih. Oke lanjut ya yang di bawahnya. Teki Junkai sama Juiji Tayogata ya. Jadi yang tadi saya jelasin, kalau Teki Junkai itu artinya dia sudah terjadwal gitu ya, waktunya itu. Pagi, siang, malam contohnya gitu ya. Junkai itu kan keliling dia. Kalau yang Juiji itu dia bisa kapan saja. Kaigo Kango ya. Kita baca. Teki na Junkai Matawa Juiji Suhoniyori Ryosano Kyotaku Homongshi gitu ya. Jadi dia datang ke rumah. Nyoyoku Haisatsu Sokujinado no Kaigo. Nichijo Saikatsu no Kinkyu Jino Tayonado mo Konaimasu. Jadi fungsi yang Juiji Suho Tayo itu Juiji Tayo itu kalau ada Kinkyu ya. Jadi Kinkyu itu ada
urusan apa urgen gitu ya. Jadi dia bisa kapan saja gitu. Kayak yang tadi saya jelasin contohnya tiba-tiba dia sesak atau apa, terus langsung mencet Naskoru gitu ya. Nanti terhubung ke sana, bisa datang kapanpun. Kalau teki-teki itu dia udah terjadwal. Nah, ini kemudian di bawahnya ya, Homong Kaigo, Homong Kanggo no Renkei. Jadi contohnya di dalam suatu, ya anggap saja suatu kecamatan gitu ya, atau suatu kabupaten gitu ya. Jadi seperti ini Renkei antara Kanggo si sama Kaigo gitu ya. Contohnya kalau yang Kaigonya ya dia biasa kerjanya Nyoyoku Haisetsu, Shokuji gitu ya. Tapi kalau ada yang Kinkyu itu contohnya disitulah peran dari Kanggosinya gitu. Kalau ada masalah yang urgent gitu ya. Jadi di sini gambarannya ada rumah pasien gitu ya. Nanti di sini ada operetanya itu, operatornya yang selalu siap melayani. Contohnya kalau ada panggilan gitu. Operetanya. Kemudian poin penting di sininya yaitu apa ini? Kita bahas yang ini ya pekerjaannya ya. Opereta itu kita bergaris bawah yang opereta itu dia Kanggoshi atau Kaigo Fukushishi Nado Ichimei Ijo gitu ya, yang menjadi operatornya. Itu pentingnya. Kemudian ya profesi yang lainnya bisa dibaca ya. Itu. Intinya kalau yang ini tuh dia jadi teki atau sudah ditentukan waktunya atau juiji kapan saja bisa itu datang. Kemudian yang profesi yang apa yang melakukan homongnya itu Kanggo sama Kaigo. Kalau Kaigo dia fokus kepada Nyoyoku Haisetsu sama Shokuji Nadonya ya yang pekerjaan seperti itu. Kalau yang Kanggonya itu ketika ada Kinkyu contohnya ya atau tindakan medisnya Kanggoshi yang melakukan. Kalau yang sehari-harinya Kaigoshi yang melakukan. Mas, ini Tuh. tanya boleh? Iya Terus boleh silakan. ini Kang Osi sama yang staffnya ini loh, Kang Osi atau isi atau Kaigunya ini standby-nya ini di kantor mana Mas maksudnya? Mungkin ada kantornya ya. Apa Ada kantornya kayaknya. kan kerja kan? Hitungannya kan ada absen juga. Masa di rumah apa gimana kan nggak mungkin cuma mama rumahnya Shinagawa mau ke Setagaya kan jauh gitu. Oh iya, jadi si ini tuh di mana ya ada pembahasannya kalau bisa kalau nggak salah itu jadi ada batasan jaraknya kalau nggak salah tuh berapa kilo inai gitu ya di mana ya saya lupa. Jadi kan karena Chiiki ini kan masuknya Chikimicha Ugata kan ini Sabisu ini tuh. Jadi si jarak dari contoh yang apa pekerja sama si pasiennya itu jaraknya tuh nggak boleh dari berapa puluh kilo kalau nggak salah ada di mana ya. Coba ada yang pernah baca nggak teman-teman? Saya lupa. 50 kilo atau bukan 50 kilo ya. Oh ini si jangkauannya tuh harus 30 menit inai ya kalau nggak salah itu. Di mana ya pernah saya baca itu. Jadi enggak buku ini kalau nggak salah. Karena ini kan Chikimicha Ugata, artinya ruang lingkupnya kan sempit. Nah, maka dari itu si jarak tempuh dari pasien apa dari tempat Sokuing ke tempat pasien tuh kalau nggak salah tuh Sanjupung Inai. Jadi nggak boleh terlalu jauh gitu. Kalau nggak salah ya saya baca di mana mungkin ada nanti. Karena ini Chikimicha Ugata juga kan artinya ya ruang lingkupnya lebih kecil gitu ya. Itu. Oke, next. Di mana? Ada penjelasannya. Kalau nggak salah tuh. Apa tadi itu? Chiki apa Michakugata. Teki Junkai Juiji. Atas. Mana bos? Yang Chiki Michakugata. Suhu nggak ada di suhu. Suhu. Oh, iya. Ini bukan. Oh ada di sini. Ada nggak di sini? Tadi kamu jelasin ya. Ya harusnya ada. Di atas ya, di atas. Nggak dijelasin ya. Ini bro. Ada jaraknya, iya ada jaraknya. Cuma satu RT aja kita anggap.
Di mana sih ya? Pernah baca saya tuh. Pokoknya ada jaraknya kalau nggak salah tuh Senjipung Inai. Jadi bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Tidak lebih dari 30 menit itu. Si jaraknya itu. Karena kan iya tiba-tiba malam contohnya nelpon. Kalau jauh kan susah. Kalau nggak salah ya nanti kalau ketemu teman-teman silakan kasih tahu ya di bagian mana. Ya, aku juga lupa, Mas. Iya, ada perasaan itu, ada jaraknya, teorinya. Itu ya yang Teki Jungkai. Lanjut ke bawahnya, Bro. Dibentuk 2011, dilaksanakan 2012. Iya ya. Nah, kemudian selanjutnya Shisetsu Sabisu ya. Tadi kan Chiki Menchakugata. Ada berapa tuh tadi? Ya, harus hafal. Kemudian selanjutnya Shisetsu Sabisu. Ya, ini Kaigo Rojing Fukushi Shisetsu. Ini jangan sampai nggak tahu ya. Kaigo Rojing Fukushi Shisetsu ini apa nama lainnya? Rokeng. Kaigo Rojing Fukushi itu Tokuyo. Tokuyo. Ya. Yang satu Jangan lupa Rokeng. ya. Kalau Hokkeng Rojing Hokkeng itu dia Rokeng. Kalau Kaigo Rojing Fukushishi itu dia Tokuyo. Jangan lupa ya, jangan sampai nggak tahu ya. Kalau Tulis baca aja sekilas ini bisa terkecoh memang. Iya, betul. Tulis aja di sebelahnya Tokuyo gitu. Jangan sampai salah ya. Nah, syaratnya itu Yokaigo San Ijo ya. Itu jangan lupa buletin kalau perlu ya. Itu. Jadi kalau yang Yokaigo 2 dia nggak bisa masuk Tokuyo ya. Harus 3 ijo. Ya, pelayanannya ya biasa ya itu. Nyoyoku, Haisetsu, Sokuji gitu ya. Nichijou Seikatsu ya. Kinokungren itu ya. Itu poin pentingnya 1, Tokuyo itu 3 ijo. Nah, kemudian selanjutnya itu ada 2 tipe. Jadi si Tokuyo itu ada 2 tipe, teman-teman. Ada Juraigata, ada Yunitogata. Di sini ada yang kerja di Juraigata. Kemarin nyambung tuh sama pertanyaan si Prof itu yang Tasoshitsunya, jadi ada yang Yonin Hea itu kan, yang satu kamar 4 orang. Itu bisa disebut Juraigata, teman-teman. Tapi kalau Yunito itu biasanya ya satu kamar 1 orang. Kalau Yunito itu satu unit itu ada 10 orang ke bawah ya itu. Kemudian ya ini perbedaannya kalau yang Tokuyo saja itu jadi dia harus 30 orang ke atas. Tapi yang tadi ya yang Tokuyo tapi adanya di Chiki Michakugata dia itu harus 29 ke bawah. Bedanya di situ sebenarnya. Beda jumlah pesertanya saja. Kenapa kalau yang Chiki lebih sedikit ya karena ruang lingkupnya lebih kecil. Kalau yang Tokuyo biasa kan ruang lingkupnya provinsi, karena kan Shisetsu Sabisu kan tadi yang mengizinkannya siapa? Tadouken Shiji. Ya, jangan lupa ya tadi ya tiga Kyufu itu selain Chiiki itu yang mengasih izinnya gubernur, artinya dia ruang lingkupnya ya lebih luas, ruang lingkup provinsi. Kalau Chiiki itu yang memberikan izinnya dia wali kota atau bupati. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil, makanya jumlah pasiennya juga batasannya lebih sedikit. Ada ingat ini kemarin kita belajar itu yang nggak ngerti ini maksudnya. Yang tadi Akmal pertama tanya itu ini. Oh iya. Ini kan ada Hukeng. Ini kan dia tahu Shisetsu. Betul. Kalau yang si Chosong ini kan Michaku. Sebelahnya. Ya, Chiki Michakugata ya. Ya, betul. Sama yang Sieng itu yang paling bawah ini ya. Paling bawah ini. Mana ya? Ini kalau nggak salah. Ya, si Chosong Cho itu ya yang Puran itu ya. Gimana kira-kira puyeng? Pelan-pelan ya. Jadi saya ulangi. Kaigo Rojing Fukushi Shisetsu itu Tokuyo. Syaratnya yang bisa masuk ke situ Yokaigo Sang Ijo. Kemudian Tokuyo itu ada 2 jenis. Tokuyo yang di Shisetsu Sabisu itu dia 30 nin ijo.
kapasitasnya jadi di atas 30 orang. Kemudian kalau yang di Chiiki, Tokuyo yang di Chiiki itu dia kapasitasnya hanya 29 ke bawah. Kemudian Tokuyo itu ada 2 jenis berdasarkan si tempat tinggalnya, yaitu Juraigata sama Unitogata. Kalau Juraigata itu biasanya dia namanya tuh apa ya? Furowa gitu ya, Furowa gitu. Jadi lebih luas gitu. Yang ada satu kamar aja juga 4 orang gitu ya. Kalau yang Unito itu, kalau Juraigata itu lebih banyak kalau nggak salah ya pasiennya. Kalau Unito itu dia satu unit itu dibatasin maksimal 10 orang itu ya. Kemudian poin pentingnya yang sebelah kanan lagi, kalau di Tokuyo itu dia ada yang namanya Sekatsu Sodang-ing. Kemudian ada dokter juga, tapi dokternya tidak stay. Jadi visit gitu ya, visit dokter. Itu perbedaannya. Kalau di Tokuyo itu dokternya tidak stay, Hitsuyonasu gitu ya. Jadi maksudnya tidak stay kayak yang di Rokeng nanti dibahas. Kemudian kalau yang di Tokuyo itu adanya dia Sekatsu Sodang-ing. Itu bulletin Sekatsu Sodang-ing. Nanti dia beda. Yang lainnya mah kemungkinan sih sama ya. Sama, ininya apa ya sama bedanya itu. Pelajar itu dibahas sama kita. Mbak Gina ini ya. Ya, kemudian itu ya poin pentingnya yang di Tokuyo ya. Poin-poinnya dulu aja yang dihafalin aja. Yang tadi ya. Kemudian selanjutnya Kaigo Rojing Hokeng. Ini nama lainnya Rokeng. Jangan lupa. Jadi kalau ada yang nyebut Rokeng sama Tokuyo, kalian jangan bingung Rokeng itu apa, Tokuyo itu apa. Jadi hafalin Rokeng itu ya sama dengan Kaigo Rojing Hokeng Shisetsu. Disingkat saja gitu ya. Biasanya ya orang Jepang kan suka menyingkat. Oke, lanjut. Jadi Yokaigo Shanitaishi Shisetsu Sabisu Keikaku ni Motozuite Kanggo Igakuteki Kangrino Shitani Okeru Kaigo Oyobi Kinokung Rengsono Ta Hitsuyona Iryonara Bini Nichijo Sekatsu Jono Sewao Konakoto Mokoteki Tosu. Jadi lebih ke ini ya, kalau yang di Rokeng tuh dia fokusnya kepada yaitu Iryoteki Rehabilit. Ya, rehabilit, kemudian Iryoteki karena ada yang tahu kenapa? Pulang Ada yang ke kerja rumah. mungkin di sana. Pulang ke rumah, enggak. Tujuannya pulang ke rumah lagi. Betul. Sebenarnya Tokuyo juga tujuannya itu pulang ke rumah, tapi kebanyakannya nggak bisa pulang. Pulangnya ke kuburan. Ya, sebenarnya sama katanya tuh Tokuyo juga tujuannya pulang ke rumah. Iya, Tapi cuman ya membedakan itu tujuannya kalau saja. di Rokeng dari Yokai Goichi itu bisa masuk, tapi kalau Ya. di Tokuyo itu dari Yokai Go Sangijo. Ya, betul. Itu ya bedanya ya. Kita bahas ke bawahnya dulu. Di Rokeng juga, ternyata ada 2 jenis juga. Ada yang Tasho Shitsu, jadi 4 orang 1 hea atau 1 unito gitu ya. Jadi 10 orang maksimal. Kemudian dia nyusunya ada yang tangki, ada yang susu rehabilit ya. Mitsuno Sabisu Ojishi. Jadi ada yang tangki. Si Prof dia di Rokeng ya. Coba kamu jelasin Prof. Kalau saya di Tokuyo ya. Jadi bayang-bayang. Tadi yang saya bilang kalau di Tokuyo itu dia Sekatsu Sodang-ing, kalau di Rokeng itu namanya Sieng Sodang-ing. Sebenarnya sama si pekerjaannya, job desk-nya sama gitu ya. Cuma dia beda nama doang. Kalau di Tokuyo itu Sekatsu Sodang-ing, kalau di Rokeng itu Sieng Sodang-ing. Nanti ditambah lagi kalau yang di Sogai saya itu apa namanya? Beda lagi kalau nggak salah. Sieng apa itu ya? Lupa saya. Nantilah dibahas. Jadi itu ya. Kemudian kalau di Rokeng itu isinya ya dokternya itu jadi dari 100 orang tuh 1 dokter gitu ya. Terus tiap hari ya, kalau di Rokeng tuh tiap hari dokternya datang. Prof,
Untuk Siapa yang rokeng di sini? Iya, ada. Oh, Mas Buda di rokeng ya? Mm. Sabtu Minggu libur lah, dokter juga manusia. Enggak, di tempatku ada. Ya, artinya kalau di Tokuyo itu paling seminggu sekali. Visit itu Tokuyo itu seminggu sekali kalau di tempat saya. ya, betul. Tempatku dokternya itu ada 3. kalau nggak salah. Ya Tiap hari minimal ada satu berarti. kan katanya di sini. 100 Sehari. per Sehari 100 satu, orang iya. satu dokter ya Per itu ya. 100 orang. Ya, itu bedanya. Ingat nih, kalau Tokuyo sama Rokeng itu kalau nggak ngerti parah sih, jangan sampai nggak ngerti gitu ya. Minimal 2 ini aja. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau Rokeng itu dia jadi dari Yoshi yang 1 ya. Kok di buku ini nggak dijelasin ya? Di mana? Penjelasan itu di mana sih? Jadi Rokeng itu Yoshi yang 1 ya. Kalau Tokuyo itu ya itu yang di Tokuyo. Kalau yang di Rokeng mana sih? Kok nggak ada tulisannya? Oh iya ya, Yokai Goshan itu ya. Jadi ingat perbedaan nama, perbedaan syarat, kemudian perbedaan sabisunya atau tempat tinggalnya, kemudian tadi kalau di Tokuyo itu Seikatsu Sodang-in, tapi kalau di Rokeng itu Sieng Sodang-in. Kemudian kalau di Tokuyo itu dokternya itu nggak tiap hari, kalau di Rokeng itu dokternya tiap hari ya. Itu sama dari 100 pasien harus ada satu dokter itu. Itu perbedaan mendasarnya ya antara Tokuyo sama Rokeng. Lanjut, Rob. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang Tokuyo sama Rokeng? Kayaknya udah pada paham ya mungkin. Karena itu di sini yang kebanyakan Tokuyo ya. Rokeng berapa orang? Tokuyo. Iya, pasti banyaknya Tokuyo ya. Kemudian, nah ini yang baru ini ya, tahun 2018 atau Heisei 30, tapi tahun kemarin ini udah keluar. Kemungkinannya nggak bakal keluar 2 kali, kata itu sensei itu. Jadi soal yang udah keluar itu, kemungkinan besarnya tidak keluar lagi, tapi Nenotame harus paham juga ya. Tahun kemarin keluar emang? Ini keluar kalau nggak salah, saya ingat di Sakai Rika itu dia keluar. Tahun ini kemungkinan keluar. Tahun ini tuh kan tahun kemarin ya. Iya, dan dia keluar bener kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya pernah. Saya kalau nulis prediksi itu tepat itu. Primbon. Ya nanti kan ya nantilah dibahas masalah prediksi ini kan, nanti yang ikut itu sensei ya, nanti ada prediksi baru. Kita tunggu ya. Jadi Kaigo Ryong ini dia baru tahun 2018 atau Heisei 30. Kemudian, ini nih, dia penjelasannya itu jadi kenapa dibentuk Kaigo Iryoing ini. Jadi pasien yang nyuwing lama di rumah sakit itu kan bikin penuh bed. Sedangkan dia pengobatannya lama gitu, nggak sembuh-sembuh. Nah, makanya dibuatlah Kaigo Iryoing ini, jadi antara dia tuh posisinya tuh di antara rumah sakit dan di antara shisetsu gitu. Nah, kita bahas Yokaigo Sade Ate. Jadi dia pasien dengan Yokaigo saya. Jadi ini yang kita merahnya Choki. Nah, Choki ni Watari Ryoyo. Artinya membutuhkan perawatan medis yang panjang gitu ya. Ga Hitsuyode aru mono ni taiste shisetsu sabisu kaikaku ni motozuite Ryoyo jono kangri kanggo igakuteki kangri no shitani okeru kaigo yobi keno kungreng sono ta hitsuyona iryo narabini nichijo setkatsu jono sewa o okonau koto mokoteki to suru shisetsu. Ya, jadi tujuannya itu tadi yang saya jelasin. Jadi pasien dirawat di rumah sakit terus nggak sembuh-sembuh gitu ya. Maksudnya tuh perawatannya lama. Jadi kan menuhin bed rumah sakit. Nah, jadi dibikinlah Kaigo Iryoing ini antara rumah sakit dan shisetsu. Dia jenisnya shisetsu, tapi bisa melakukan tindakan medis gitu gampangnya. Kaigo Iryoing ini. Jadi shisetsu yang bisa melakukan tindakan medis. Itu dibentuk tahun 2018 atau Heisei Sanjunen. Ya, inilah bentuknya, bentuk dari itunya ya. Kaigo Iryoing ini ada Ichigata, Niigata,
ada Tasoshitsu, ada Unitogata itu, dan ada profesi-profesinya di sebelah kanan itu. Oke, itu ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Selanjutnya Kyosei Gata Sabisu. Ini juga baru, keluar juga kalau nggak salah, itu ujian kemarin kalau nggak salah ya. Nanti kita kerjain yang ujian Dai Sanju Sangkai. Jadi dia juga baru. Biasanya yang baru-baru tuh keluar. Dia juga bareng ya kalau sama yang Iryoing ini. Jadi 2018 dia dibuatnya atau versi 30. Kita baca ya. Sogai Saga Rokujugo Sai Ijo ni Natemo Sukai Nareta Jigyoso. Saya ini ringkas deh, panjang. Jadi gini teman-teman. Jadi Sogai Sa itu apabila dia belum menjadi lansia atau umurnya di bawah 65, jadi dia itu menggunakan sabisu dari Sogai Sieng ya. Jadi belum menggunakan Kaigo Hokeng kan, karena dia belum 65 tahun kan. Nah, artinya ketika seorang Sogaisa ini menjadi lansia, dia itu harus ganti layanan yang dari Kaigo Hokeng. Tapi ini akan menjadi rumit karena dia akan berubah total gitu. Berubah dari tempat perawatannya, dari sistemnya. Jadi meribetkan gitu, membuat ribet si Sogaisa ini. Latar belakang dibuatnya itu. Padahal kan dia udah terbiasa dengan Shokwing-nya, dengan pelayanannya yang dia gunakan dari Shisetsu yang sebelumnya gitu. Selama dia masuk jadi Sogaisa itu, tiba-tiba dia jadi Koreisa, jadi orang tua, dia harus pindah gitu. Makanya dibuat Kyosei Gata Sabisu ini. Nah, jadi tujuannya pasien Sogaisa yang menjadi orang tua, yang menjadi Koreisa juga, jadi tetap bisa di tempat Shisetsu tersebut gitu ya. Kalau di tempat Kang Azam, ada nggak Sogaisa yang udah jadi Koreisa, Kang? Tapi tetap di situ gitu. Udah, Kang. Ada beberapa orang, Kang. Udah banyak. Iya, jadi itu tuh sebelum ada Kyosei itu, jadi kalau udah jadi Koreisa ya udah dia pindah gitu ke Kaigo Hokeng Kyufu gitu. Entah itu ke Shisetsu, entah itu kemana. Intinya dia pindah sebelumnya ya. Tapi setelah ada Kyosei Gata Sabisu ini, jadi walaupun Sogaisa ini menjadi tua, menjadi Koreisa 65 tahun hijau, jadi dia tetap bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, adapun layanannya ya di bawah ini ya yang masuk ke dalam sabisunya. Ada 3 jenis. Homoherpu Sabisu, Dei Sabisu, sama Short Stay. Kemudian Kaigo Hokeng Sabisunya ya. Ini dia Homong Kaigo, Suso Kaigo, sama Tanki Nyuso Seikatsu Kaigo. Kemudian dari 3 poin penting ini atau dari 3 layanan yang ada ini, kita lihat sebelah kanannya Sogai Fukushi Sabisu Nado. Jadi kan lihat ada 2 ini kan, ada yang Kaigo Hokeng Sabisu, ada yang Sogai Fukushi Sabisu. Jadi sebelumnya dia Sogaisa ini contohnya dari umur berapa atau dari setelah dia menjadi Sogai kan dia menggunakan Sabisu dari Sogai Fukushi Sabisu ya. Yang sebelah kanan ini. Kemudian dia menjadi Koreisa. Maka dia menggunakan Kaigo Hokeng karena kalau ada Sogaisa yang menjadi tua, jadi yang lebih diprioritaskan itu Kaigo Hokengnya daripada Sogai Fukushi Sabisunya. Dia lebih diprioritaskan Kaigo Hokeng Sabisunya. Adapun ini sebenarnya perbedaan nama saja, perbedaan nama antara
Sabisu yang di Sogai Fukushi Sabisu sama yang Kaigo Hokeng Sabisu. Jadi namanya aja gitu ya. Kalau yang di Kaigo Hokeng itu dia ngomong Kaigo, kalau di Sogai Fukushi Sabisu itu dia namanya Kyotaku Kaigo atau Judo Homong Kaigo. Nah, perbedaan namanya saja ya gitu ya. Kalau yang di Kaigo Hokeng itu Suso Kaigo, kalau yang di Fukushi Sabisu ini ada 4 jenis Suso Kaigo. Kemudian kalau yang di Kaigo Hokeng itu Tangki, ya ini sama gitu. Sabisunya sama, tapi beda namanya karena beda landasan hukumnya. Kalau yang Fukushi Sogai Fukushi Sabisu ini dia yang melandasi hukumnya ya dia Sogai Ho kalau nggak salah ya. Kalau yang Kaigo Hokeng itu ya Kaigo Hokeng Ho gitu ya. Itu. Jadi keuntungannya dari Kyosei Sabisu ini, walaupun contohnya nih ada seorang Sogaisa, dia dari kecil sudah menggunakan layanan Kyotaku Kaigo gitu. Sebelum ada Kyosei Sabisu ini, setelah dia menjadi lansia, dia harus karena diprioritaskan Yuseng diprioritaskan itu Kaigo Hokeng, dia harus menggunakan Homong Kaigo, artinya dia ganti semua, ganti Shokuingnya, ganti Jigyoso-nya, juga ganti tempat dia itunya gitu ya, ganti tempat Shisetsu-nya. Tapi setelah ada Kyosei Sabisu ini, jadi tetap dia bisa menggunakan layanannya tetap, tapi dia menggunakan Kaigo Hokeng gitu, karena dia udah 65 tahun hijau. Jadi seperti itu, kira-kira ini nggak pusing nggak? Tolong satu orang ada yang mau ngejelasin ulang yang Kyosei ini. Onegaishimasu. Puyeng. Mas Uda paham nggak? Kyosei, kalau menurut saya Kyosei Sabisu ini meskipun Sogaisanya itu udah 65 6 tahun ke atas, itu tetap bisa menggunakan layanan Sabisu ini. Gimana ya? Kalau yang gimana ya? Puyeng. Ada yang bersedia kira-kira? Kakak Davis. Diulang gitu Kang ini? Iya. Gimana ya biar gampang. Jadi gini. Iya Kang. Simpelnya, jadi si Kyosei Sabisu ini fokusnya buat Sogaisa ya. Buat Sogaisa. Sogaisa itu awalnya ya sebelum ada Kyosei Sabisu ini kan dibuatnya baru. Awalnya Sogaisa itu apabila menjadi lansia atau ya umurnya jadi 65 tahun ke atas, dia tuh kan harus menggunakan Kaigo Hokeng. Tadinya kan Sogai Fukushi Sabisu. Tiba-tiba dia jadi lansia kan 65 tahun, bukan tiba-tiba. Umurnya dia jadi 65 tahun. Artinya dia itu harus menggunakan Kaigo Hokeng. Contohnya dia dari kecil masuk di Shisetsu A yang khusus buat Sogaisa, tapi karena udah jadi lansia, dia harus masuk ke Shisetsu yang untuk lansia. Itu awalnya. Artinya kan ribet gitu ya, harus diurus, kasihan kan. Belum dia harus adaptasi lagi kan. Itu. Makanya dibuat Kyosei Gata Sabisu ini. Biar walaupun Sogaisa itu menjadi tua, menjadi lansia, dia menggunakan Kaigo Sabisu, tapi dia tidak harus pindah Shisetsu, gitu maksudnya. Shisetsunya sama, tapi layanannya beda. Yang pertama yang digunakan itu apa? Dari Fukushi Sabisu ke Kaigo Hokeng Sabisu sekarang. Iya. Cuma beda itunya doang, tapi Shisetsunya tetap, artinya lingkungannya tetap, Shokuingnya tetap gitu. Jadi memudahkan gitu.
Simpelnya sih seperti itu ya. Adapun tadi ada perbedaan nama itu ya karena beda sabisunya aja. Sebenarnya karena beda apa ya, beda nama doang. Payung hukumnya gitu ya, yang melindunginya itu kalau yang sebelah kanan itu Sogai Fukushima Sabisu, kalau yang sebelah kiri kan Kaigo Hoken Sabisu. Tapi layanannya sama. Cuma nama doang ya? Iya. Intinya yang tadi kenapa ada Kyosei Gata Sabisu itu biar Sogai yang umurnya menjadi 65 tahun ke atas, dia tidak harus pindah gitu. Kayak tadi di Kang Ajam katanya ada kan di tempat Kang Ajam udah lansia tapi tetap di situ Sogai-sanya. Ya itu. Fungsinya itu sebenarnya. Simpelnya ya. Saya ulang coba Mas ya. Ya, silakan. Ini Kyosei Gata Sabisu ini berfokus pada orang yang cacat atau Sogai. Bila umur 65 tahun ke atas, ini harus menggunakan Kaigo Hoken. Iya. Yang seumpama tinggal di sisi 2A. Yang pertama payung hukumnya Fukushima Sogai Sabisu pindah ke Kaigo Sabisu, tapi sisanya tetap di sisi 2A. Gitu. Paham Mas sekarang? Iya. Yang lain kira-kira masih pusing nggak? Silakan yang mau tanyain. Mas, ini kan kalau Sogai Sabisu ini kan kamokunya itu kan banyak banget kan. Ini berarti menjadi seumpama yang Homo Herbu Sabisu ini kan ada 2. Ini Sabisunya kalau ke Kaigo Hoken Sabisu kan menjadi 1 ini. Berarti yang ini udah ditinggalin nggak dipakai, pindah ke sini ya Mas ya. Jadi nggak pindah. Ininya payung hukumnya maksudnya. Ya justru nanti itu contohnya kalau di Kaigo kan Yuseng mah tetap Kaigo Hoken nih. Tapi kalau di Kaigo Hoken itu tidak ada layanan yang memfasilitasi dia tetap bisa memakai kedua-duanya. Jadi kalau yang di yang Sogai Fukushima Sabisu kan dia lebih banyak ya pilihan sabisunya. Kalau yang di Kaigo Hoken kan sedikit ya pilihannya. Nah, nanti sesuai kebutuhan pasien. Kalau di Kaigo Hoken-nya tidak ada layanan yang bisa memfasilitasi dia masih bisa menggunakan yang di Sogai Fukushima Sabisu. Tapi kalau ada layanan yang di Kaigo Hoken, jadi dipakainya yang Kaigo Hoken. Kenapa seperti itu? Kalau nggak salah ya, saya nggak salah ingat, katanya Kaigo Hoken itu lebih murah katanya ya. Ya, sumpah bener nggak? Daripada yang Sogai Fukushima Sabisu itu. Jadi makanya diusengin atau diprioritaskan untuk menggunakan Kaigo Hoken. Oh iya benar, karena nanti pembahasannya tuh ada kalau Kaigo Hoken itu kan dia Oeki Futang. Kalau Sogai itu dia Ono Futang. Kalau nggak salah berkaitan ke sana gitu. Tuh kira-kira. Ini mau bahas soal Prof. Ini udah banyak banget loh, Mas. Tadi Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar. Nggak usah pusing. Itu terakhir ya yang tadi Kyosei itu ya? Masih ada. Nanti kalau udah masuk di Kyufu-nya Soga itu agak mulai ngerti lah gitu. Jadi bayangan aja gitu. Jadi betul kata dia tadi, cuma namanya yang berubah. Kan kalau di Soga itu yang biasanya dia pakai Kyotaku Kaigo. Coba kamu buka dulu 117 dikit aja gitu, biar agak terbayang gitu. 117 paling atas. 2021. Kang ada di situ di Takude, Nyuyoku, Hasetsu, Susing, Kaigo, sama Soji dan lain-lainnya kan. Itu yang dilakukan. Ini di rumahnya ini.
Nah, kalau di Kaigo Hoken kan ngomong Kaigo namanya. Makanya yang itu doang yang di Awasirung. Jadi nggak semua soga itu, semua Kaigo Kufunya itu masuk di Homon Kaigo yang cocok aja. Jadi yang di soga itu Kyotaku sama Judo Homon Kaigo. Kalau di mau pakai Homon Kaigo juga bisa, ini yang dia bisa pakai. Kalau soganya yang sedang pakai ini Kyotaku sama Judo Homon Kaigo. Nah, kalau pemainnya soganya yang pakai Sekatsu Kaigo, yang cocoknya itu kalau di Kaigo Hoken ya Suso Kaigo gitu. Gitu pasangannya. Ya, arigatou supa. Gimana teman-teman? Ya, berat ya masalah Kaigo Hoken Gyofu ini. Harus pelan-pelan. Pusing.